Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan teman-teman ya. Sehingga apapun yang kita laksanakan bisa menjadi perantara peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Yang pertama, alhamdulillah saat ini sedang ngopi teman-teman ya. Kali ini mau share sedikit nih hal yang baru saja saya alami, yaitu betapa mudahnya memahami kalimat as-salatu khairum minan naum. Sebuah kalimat di azan subuh ya, yang berbeda dari azan-azan yang lain, yang artinya kurang lebih salat itu lebih baik daripada kita tidur. Baru saya pahami secara simpelnya, bahasa mudahnya itu tadi, jujur saja ya, bukan saya seorang ulama sih, jadi saya baru paham sekarang nih. Simpelnya begini, hari ini saya jujur merasa dingin sekali ya, dingin sekali di waktu subuh ini, dingin sekali. Nah, kita akan bandingkan ketika kita lebih memilih untuk tetap tertidur dan kita bandingkan dengan ketika kita memilih untuk sholat. Dan alhamdulillah kita memilih untuk melaksanakan perintah Allah, dan rasanya berat, tetapi yang jelas satu, kita dalam proses menuju ke tempat Allah, menuju melaksanakan perintah Allah yang pada akhirnya nantinya kita terbebas dari dosa, minimal itu ya, dengan tujuan mencapai ridhonya, menggugurkan kewajiban kita juga. Nah, yang saya syukuri adalah ketika saya merasakan betapa dinginnya pagi ini secara nggak langsung ketika habis melaksanakan mengambil air wudhu ya, secara refleks, karena begitu dinginnya badan ini ya, mulut saya refleks mengucapkan astagfirullahaladzim karena dingin sekali. Itu masih di dalam rumah. Ketika saya memilih tidur, tidak tentu apakah lisan ini memohonkan ampunan untuk dosa-dosa kita. Belum lagi ketika berjalan menuju masjid, Masya Allah betapa dinginnya. Alhamdulillah saya diberkahi sifat lupa ya. Jadi saya nggak tahu berapa banyak istighfar yang saya ucapkan, entah cuma 10 kali atau mungkin lebih dari 10 kali atau mungkin lebih dari 20 kali. Yang jelas itu dalam di atas dari batas pengingatan saya ya. Saya lupa, di luar dari kemampuan ingatan saya lupa, tetapi Allah tidak lupa. Allah itu selalu mengingat, Allah itu tepat perhitungannya. Dan alhamdulillah saya selalu berharap istighfar saya diterima. Alhamdulillah saya merasa tenang setelah baru sampai di masjid saja, saya merasa tenang, saya bersyukur. Apalagi setelah sholat, saya diterangkan oleh Allah semakin untuk ridho, ikhlas, insya Allah mudah-mudahan ya, ikhlas karena telah selesai melaksanakan sholat subuh, mendatangi panggilannya. Insya Allah doa setelah sholat juga dikabul. Sempat ketika berjalan pulang, ketika berjalan menuju masjid pun sempat, karena saya teringat orang tua, saya sempat terucap doa untuk mohon ampunan kepada orang tua.
Dan memang hari ini ya saya subuh ini saya merasa dibimbing, sangat dibimbing, mengingat sejak tadi malam saya pulang dari masjid itu salah satu jamaah sudah mengingatkan, "Mas, subuh datang ya." Dan saya menjawab, "Insya Allah." Coba kalau saya nggak bangun hari ini, mungkin saya termasuk orang yang melanggar janji, dan Allah melindungi saya. Ya, Allah jaga saya. Dan lagi ketika terbangun tadi, itu alhamdulillah hidayah itu datang lewat sang anak yang paling kecil ya. Dia kencing di tempat tidur, popoknya tembus ya. Tetapi dengan itu alhamdulillah saya melihat ada WA masuk, dan ternyata dari orang tua saya. Ada panggilan tak terjawab pukul 22 lewat lah. Kami sudah tertidur di sini, teman-teman. Hidayah ini muncul begitu cepat ya. Mendadak saya khawatir, mendadak saya ingin mendoakan orang tua. Dengan dorongan itu, saya juga niatkan ketika berjalan nanti ke masjid itu saya harus mendoakan kedua orang tua, karena doa seorang musafir ya yang menuju ke tempat ibadah, menuju ke pelaksanaan ibadah, Allah akan lebih cepat kabulkan. Saya laksanakan itu, alhamdulillah ya. Begitu mudahnya kan untuk digambarkan, lebih banyak amalan yang bisa kita lakukan ketimbang kita tidur. Ya, benar ya. Melalui amal ini, melalui dakwah ini juga saya berharap semoga Allah catat sebagai amal soleh saya. Semoga Allah percikkan juga kepada kedua orang tua saya. Ya, ya Allah, terimalah niat tulus ini. Dan untuk rekan-rekan dan sahabat semua, jangan pernah putus asa untuk rahmat Allah. Jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Sampaikanlah apa-apa kiranya yang membuat hatimu tenang dan itu berhubungan dengan karunia-Nya Allah. Ya, sampaikan kepada sesama. Salam dari saya, hikmah sederhana ya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua, dan semoga keberkahan selalu kita dapatkan, sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah mendapat ridhonya, dan insya Allah menjadi perantara kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.